Hai, kita berjumpa kembali dalam topik multikulturalisme dan inklusivitas. Nah, dua kata ini akan saya batasi atau beri definisi khusus untuk yang kita bicarakan di sini, yaitu bahwa multikulturalisme itu lebih berarti kekeragaman. Dan inklusivitas ini berarti kesetaraan, inklusif, menerima semuanya. Dan ini semua adalah representasi dalam film. Lalu topik-topik atau tema yang bisa dibicarakan dalam representasi multikulturalisme dan inklusivitas adalah pasti akan menyinggung 9 hal ini, yaitu yang pertama tentang globalisasi. Nah, globalisasi adalah interaksi di seluruh dunia antar negara dan juga antar bangsa, dan interaksi itu bisa berarti perpindahan, bisa berarti hanya sebuah komunikasi saja, misalnya seperti online. Kemudian hibriditas adalah identitas ganda, misalnya seperti Asia, Asian American ya, orang Asia Amerika, atau orang Afrika Amerika, atau orang Indonesia Australia. Jadi satu orang punya dua identitas ganda karena budayanya. Dia mungkin warga negara atau kelahiran Indonesia, tapi kemudian pindah ke Amerika, dia menjadi Indonesian American. Kemudian transnasional itu lebih ke antar negara, jadi bisa antar dua negara, tiga negara, atau hampir sama seperti globalisasi, tapi lebih ke kewarganegaraan dan juga tentang kenegaraan. Kemudian diaspora adalah tentang penyebaran, misalnya seperti orang Cina ada di mana-mana, tapi mereka tetap memegang tradisional atau budaya atau identitasnya sebagai orang Cina, dan dia akulturasi dengan budaya tersebut, tapi tetap ada di mana-mana dan masih berhubungan dengan negara asalnya. Atau orang Indonesia yang sudah berpindah di berbagai negara. Jadi diaspora lebih ke penyebaran. Kemudian orientalisme itu lebih ke stereotip terhadap orang Oriental, yaitu orang Asia. Misalnya orang Asia dianggap eksotis, dianggap orang Asia itu orientasinya lebih ke tentang kebudayaan, tentang hal-hal yang mistis misalnya, yang dilihat oleh orang Western atau orang Barat. Lawannya adalah oksidentalisme. Oksidentalisme itu lebih orang stereotip terhadap orang Barat. Misalnya orang Barat itu badannya besar, orang Barat itu suka berkuasa, suka menjajah. Jadi stereotip yang negatif biasanya, kebanyakan yang negatif terhadap orang Barat. Kemudian yang ketujuh adalah rasisme. Rasisme kita karena bicara tentang multikulturalisme secara budaya, secara ras juga. Lalu seperti topik dan definisi dua kata itu, kita akan bicara juga tentang kesetaraan dan keragaman dari budaya, bisa dari agama, bisa dari warna kulit, bisa dari gender, usia, dan berbagai hal, termasuk keragamannya juga dari hal-hal yang istilahnya bisa dikenal dalam demografis atau geografis. Tapi dua hal itu adalah yang berhubungan dengan dua topik di sini. Kemudian ada beberapa hal tentang fokus analisis. Nah, yang pertama ini bagaimana ras sendiri dan etnisitas dimaknai dalam film tersebut. Ciri khasnya apa? Di sini kita mengenal ada 5 ras di dunia, yaitu Kaukasoid, Negroid, Mongoloid, American atau orang Indian, dan Australoid itu dikenal orang aborigin ya. Ada fotonya juga di sebelah kanan ini. Kemudian ada juga dengan warna. Kalau warna ada 4, yaitu kulit putih, kulit hitam, kulit kuning atau orang Asia, dan kulit merah yang orang Indian itu disebut seperti itu. Red skin atau yellow skin, nah itu termasuk juga dalam identitas ras. Nah, bagaimana ras tersebut atau etnisitasnya itu dimaknai, ciri khasnya apa di dalam film tersebut bisa dibahas. Atau bisa dibahas tentang stigma dan identitas. Misalnya dalam foto di atas ini tentang perempuan, dan perempuan ini ada 5
jenis ras ya, semuanya ada di sana. Ada stigma apa masing-masing terhadap perempuannya, ke perempuannya juga seperti apa. Lalu identitasnya apakah dari sisi fisik seperti rambut, atau dari sisi budaya dan kulturnya, atau dari sisi kebiasaannya. Jadi yang dibahas bisa hal-hal seperti itu. Kalau yang ini fokus analisisnya, adakah kritik tentang otoritas dan kekuasaan dalam masyarakat? Nah, apakah film itu bicara tentang kekuasaan, misalnya orang disabilitas, lalu dibicarakan dia mempunyai kekuasaan, atau dia malah dikuasai, atau punya keterbatasan. Nah, masyarakat melihat apa terhadap satu identitas tertentu atau satu budaya tertentu, lalu bagaimana mereka berinteraksi dalam topik otoritas kekuasaan di dalam masyarakat. Bisa juga dalam fokus analisis ideologi antar budayanya. Jadi ini mengingatkan kita pada komunikasi antar budaya dan kajian kultural komunikasi. Dalam film Bandit Like Beckham, ini adalah seorang anak Indian yang pergi pindah di Inggris bersama keluarganya. Lalu Beckham itu kan dari Inggris. Nah, dia sendiri sebagai perempuan, orang Indian, keturunan Indian, secara fisik rasnya juga India ya, maksud saya orang India. Lalu dia olahraganya adalah olahraga sepak bola. Jadi ideologinya seperti apa? Seorang perempuan dan juga bermain bola, apalagi dia bukan orang Inggris tapi aslinya dari India. Kemudian ini ada satu foto film berjudul Risk. Risk itu dari Australia filmnya. Nah, ini bicara tentang internasionalitas. Film ini bicara tentang bagaimana film itu membicarakan orang yang dari Bangladesh, maaf, orang dari Bangladesh itu berimigrasi ke Australia, kemudian bagaimana dia berinteraksi dengan budaya Australia, lalu bagaimana posisi dia sebagai warga negara Bangladesh, dan itu dia tidak hanya bicara atau bertemu dengan orang Australia, bahkan ada orang Italia, orang dari Eropa yang lain, kemudian juga dari Asia yang lain. Nah, pertemuan di dalam internasionalitasnya ada di dalam film ini. Kemudian bisa juga bicara tentang kesetaraan ditunjukkan seperti apa. Nah, background di belakang ini sebenarnya poster-poster film. Nah, apakah semua kesetaraan itu muncul di dalam perwakilan-perwakilan film ini? Misalnya tentang perempuan, adakah perwakilan di sana? Tentang laki-laki Asia atau tentang gay tapi gay Asia laki-laki di Amerika. Nah, itu apakah masing-masing perwakilan dari identitas itu ditunjukkan dalam film-film ini? Apakah dominannya masih tentang Hollywood, Amerika, orang kulit putih, atau orang-orang dari Asia sudah muncul semua dari sisi-sisi semua film itu? Nah, itu kesetaraan adalah termasuk dalam perwakilan, ada atau tidak. Nah, di sini ada satu foto tentang analisis atau riset ya, menghitung 100 film terkenal tahun 2015. Itu dilihat keragamannya seperti apa, apakah semua terwakili, yaitu dalam foto ini ada 48 orang 48 judul film yang ada orang kulit hitamnya, perempuan. Terus yang 70 ini 70 judul film ini tidak ada orang Asia atau tidak ada perempuan orang Asia Amerika yang perempuan. Nah, di sebelah ini ada foto berjudul Skin, itu pertemuan tentang anak kulit putih sama anak kulit hitam, lalu kayaknya kalau nggak salah ini film pendek. Nah, di dalam film itu ada keragaman apa saja yang diwujudkan di sana. Apakah hanya kulit putih bertemu dengan kulit hitam atau ada orang Asia? Karena kita ingatkan rasnya itu tidak hanya 2 itu tapi ada 5. Lalu ada juga bisa bicara tentang isu apa saja tentang kesetaraan. Nah, saya menemukan foto tentang Disney Princess ini. Di sana isunya itu adalah stereotip bahwa Disney Princess atau seorang princess itu harus sebagai perempuan semuanya endingnya harus cantik. Semuanya endingnya akan menikah. Semua endingnya harus ada pria tampan atau pria yang menyelamatkan atau hal-hal yang penting cantik. Kamu tidak butuh ini tapi yang penting cantik. Nah, itu stereotip apa sih yang ada di sana bisa diolah. Tidak semuanya seperti itu, tapi kecenderungan yang disebut stereotip itu seperti itu. Atau di sini ada tentang
film remaja stereotipnya itu ada yang disebut prep. Prep itu orang yang populer lah ya, yang dianggap dia itu menjadi apa ya, selalu mengikuti tren dan dia menjadi tolak ukur dari gaya-gaya teman yang lain. Atau dalam bentuk gotik ya, dia selalu pakai baju hitam-hitam. Atau jocks, jocks itu yang atlet sukanya pakai apa jaketnya dari entah basket atau yang lain. Atau queen bee, popular girls, atau nerd, atau yang di sini bad boy ya. Ada stereotip apa saja sih dan apakah itu benar juga dalam film dan dalam kenyataan? Nah, ini termasuk hasil analisis yang riset 100 film populer itu ditemukan ternyata ya tentang karakter atau peran LGBT itu dianggap tertinggal hanya sedikit. Kemudian tentang bahwa Hollywood itu masih 70% itu kulit putih. Kulit hitam itu hanya 13%. Hispanic itu seperti Amerika Latin ya. Itu hanya 3,3, lainnya macam-macam itu 7, lalu yang Asia hanya 5,7. Jadi persentasenya dominannya apa? Apakah ini setara? Tidak, karena ada yang dominan, ada yang tidak. Setara adalah persentasenya harusnya sama. Jadi banyak sekali yang underrepresented, yang belum terwakili di dalam film-film di Hollywood atau film yang terkenal. Nah, saya menemukan beberapa contoh film yang bisa dianggap masuk dalam film multikulturalisme atau inklusivitas, yaitu tentang Cheng Cheng Po. Ini film pendek Indonesia, isinya tentang anak-anak, isu anak-anak, konflik anak-anak, tapi mereka asal dari budaya yang berbeda, dari etnis yang berbeda bertemu di situ, lalu ada satu misi tertentu bisa dicek. Tapi lebih ke budaya, keragaman budayanya sudah dimasukkan. Kemudian ini sangat terkenal lagi film cinta itu antara satu pasangan yang laki-laki itu Kristen, lalu yang perempuan itu Muslim, tapi mereka disatukan dalam cinta. Ada kalau T-nya hilang jadi Cina ya, tidak hanya agama tapi juga keragaman budaya etnisnya Chinese, yang satunya kalau tidak Sunda Jawa saya lupa. Tapi yang jelas ada dua konfliknya, agama dan juga etnisitas. Kemudian sangat terkenal sekali Crazy Rich Asian. Di sini konfliknya jauh lebih banyak karena yang perempuan itu secara ras dia orang Malaysia atau Asian, tapi dia tinggal di Amerika. Jadi konflik budayanya jauh lebih banyak, tidak hanya secara fisik atau hanya budaya, tapi dua-duanya. Kemudian ada pertemuan lagi, kemudian ada keluarga besar, kemudian ada seperti pernikahan. Kemudian yang sudah nonton Bumi Manusia tahun 2019, di sini lebih ke tentang pertemuan budaya Barat dan Indonesia, lalu konfliknya ke tentang penjajahan, tentang bagaimana bisa dilihat secara orientalisme, bagaimana orang Barat melihat orang Indonesia seperti apa dalam film itu bisa dilihat, atau orang Indonesia melihat apa tentang orang Barat di dalam representasinya. Orang Barat dianggap tubuhnya besar, dominan, otoritatif, atau seperti apa. Stereotipnya bisa dilihat di dalam film itu. Nah, sekarang saya ada beberapa film yang masih ada pertanyaan, yaitu judul film dengan nama lokasi. Misalnya Madagaskar ini, Escape to Africa. Berarti dia tidak dari Afrika, dia ada istilahnya escape. Kemudian ada Madagaskar, kemudian Afrika. Apakah di situ masih ada tema-tema multikulturalisme dan inklusivitas yang bisa dicek? Nah, hanya dengan kata judul negara atau judul lokasi, apakah itu memancing seperti itu? Kemudian di Indonesia juga ada film berjudul Melbourne Rewind. Tapi orang Indonesia, film Indonesia pakai bahasa Indonesia, judulnya pakai bahasa Inggris, lalu masih memakai kata nama kota di Australia, Melbourne. Nah, ada apa ini, konflik apa? Apakah ada keterwakilan tema multikulturalisme atau hanya itu sebagai ya judul saja, atau ada inklusivitas di situ yang bisa dicek dan didiskusikan. Nah,
Ini satu foto yang saya temukan sangat menarik sekali secara baju seperti itu, tapi secara wajah multikulturalisme sekali dan masing-masing ras juga diwakilkan, gender juga diwakilkan, mungkin usia juga diwakilkan, secara bentuk tubuh juga diwakilkan. Ini lebih complicated lagi kalau peran wanita diperankan oleh laki-laki. Nah, walaupun di pewayangan kita menemukan itu ya. Nah, ini sangat menarik sekali, bisa dilihat seperti apa representasi film dalam tema multikulturalisme dan inklusivitas. Sekian dulu, terima kasih.